Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Doni Salmanan kemarin sudah divonis dengan hukuman 4 tahun penjara subsidiar dengan denda 1 miliar rupiah. Dengan vonis ini tentunya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau pihak-pihak yang merasa tidak diuntungkan atau pihak yang merasa ini sesuatu hal yang tidak adil karena dinilai putusan ini sangat ringan karena tuntutan dari JPU itu kemarin 13 tahun penjara kemudian denda 10 miliar rupiah. Cuman dari sini sepertinya yang dipermasalahkan oleh orang kemarin yang merasa tidak adil itu adalah bukan terkait masalah uh, berapa tahun hukuman Doni Salmanan ini ataupun berapa denda yang diberikan oleh Doni Salmanan ini sepertinya tidak mengacu ke situ. Cuman sepertinya terpacu masalah karena memang korban itu tidak bisa mengambil uangnya kembali atau Doni Salmanan ini tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang-uang yang uang-uang dari korban binary option atau kotek kemarin. Bagaimana selanjutnya? Mari kita bahas bersama. Jadi kemarin sidang di Pengadilan Bandung itu sudah diputuskan bahwa Doni Salmanan divonis ringan dari hukuman yang dari tuntutan yang sebelumnya itu 13 tahun penjara, tapi kemarin dihukum dengan hukuman ringan 4 tahun penjara saja dan denda 1 miliar rupiah. Putusan ini berdasarkan undang-undang yang sudah ada yaitu terkait masalah transaksi elektronik ya. Jadi transaksi informasi bohong dan transaksi elektronik. Jadi ini yang dilanggar Doni bukan masalah tindak pidana seperti perjudian ataupun yang lainnya. Jadi cuma satu itu saja. Jadi putusan seorang hakim memutus dengan satu undang-undang itu saja. Dan ini sangat disesalkan oleh para kemarin yang ikut Quotek ya, ikut Quotek salah satu web trading ya, itu ya Quotek ya. Saya sebelumnya juga sudah pernah memainkan Quotek, cuman lihat-lihat saja ataupun cuman memainkan akun demo. Jadi belum sampai saya ikut karena merasa saya cek ini kak seperti binomo, Quotek ini kok seperti peruntungan saja atau kalau peruntungan itu dihubungannya dengan judi. Ketika itu cuma sebuah permainan uang dan itu tidak dibelikan sesuatu kemudian dijual lagi, itu namanya judi. Seperti ketika kita memasang uang ya, memasang uang kemudian kita berharap bahwa yang pasti itu ada dua pilihan, itu nanti kita akan rugi ataupun kita akan menang. Itu yang terjadi di binary option. Tapi kalau kita mengkiaskan sebenarnya binary option itu juga ketika kita kaitkan dengan judi itu masuk sebenarnya ya, masuk karena judi itu juga seperti itu, prakteknya kan seperti itu. Jadi kita memasang uang kemudian ada kita berharap untung dan ruginya, dan ketika di Quotek juga sama seperti itu, membaca walaupun ada teknik-teknik teknik-teknik seperti candlestick itu bagaimana seperti ini itu sebenarnya kayak sebuah tipu daya saja, dan itu yang mengatur juga ada badannya kan seperti itu. Jadi ya sama saja judi sebenarnya, cuman dari sini hakim tidak memvonis dengan pelanggaran atau pidana perjudian juga, cuman memvonis tentang informasi dan transaksi elektronik, jadi pembohongan dengan terhadap masyarakat seperti itu. Tidak berbeda dengan undang-undang perjudian atau pasal-pasal perjudian. Dan ini anehnya seperti ini sebenarnya, anehnya. Jadi anehnya ketika itu bukan sebuah, karena hakim mengatakan seperti ini karena hukum binary option ini masih belum jelas, jadi belum ada hukum yang mengatur di situ atau regulasi yang jelas tentang hukum ini. Jadi kenapa akhirnya seorang hakim itu tidak memvonis terhadap perjudian karena tidak sesuai sepertinya seperti itu. Dan ini binary option juga tidak atau belum ada regulasi yang jelas untuk menghukumnya ataupun tidak pidananya. Dan
uang-uang kemarin ataupun barang-barang yang disita oleh polisi kemarin itu semuanya dikembalikan dan tidak ada uang restitusi yang akan dikembalikan ke orang-orang yang orang-orang yang ketipu kemarin seperti itu. Sebenarnya kalau hukuman ini ya sebenarnya pidana ini ataupun vonis ini itu aneh. Anehnya seperti apa? Ketika itu tidak dihubungkan dengan judi ya, ketika tidak dihubungkan dengan judi itu kan berarti transaksi penipuan ya kan. Ketika transaksi penipuan kan seharusnya itu Doni Salmanan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan atau restitusi terhadap orang yang ditipu kemarin dengan pasal informasi bohong, informasi dan ajak-ajakan yang bohong di elektronik. Ya, mungkin seperti itu. Ketika itu kena pasal ini berarti itu kan wajib. Jadi wajib seorang Doni Salmanan wajib untuk mengembalikan. Tapi ketika seorang Doni Salmanan ini dikaitkan dengan pasal perjudian, maka sebenarnya mereka yang ikut itu juga kena. Itu kan modelnya seperti itu. Jadi tidak wajib, Doni Salmanan tidak wajib mengembalikan karena beruntung saja. Dan ini anehnya hukumnya seperti ini. Anehnya hukum yang kemarin ditetapkan itu seperti itu. Jadi ya agak aneh sebenarnya keputusannya. Jadi satu sisi hakim memvonisnya dengan pidana bukan perjudian, tapi pidana penipuan, tapi di satu sisi Doni Salmanan tidak mengembalikan uang dari hasil penipuannya itu, karena hakim mengatakan bahwa ini semuanya kekayaan Doni Salmanan ini bukan hasil tindakan dari tindakan pidana seperti itu. Jadi tidak dikaitkan dengan perjudian akhirnya, tapi prakteknya itu yang ditipu itu tidak menerima uang restitusi. Ini anehnya seperti ini ya. Makanya kemarin ada tuntutan dari orang-orang yang ada di situ atau orang-orang yang kemarin tertipu di bisnisnya Doni Salmanan ini di Poltek seperti itu. Dan ini aneh dan putusan-putusan seperti ini. Maka ini akan selesai sampai sini. Mari kita cek lagi, mari kita ikuti lagi ya ke depannya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.